Lebanon itu kita akan berbincang langsung dengan Pak Yosi Aprizal, kuasa usaha at interim KBRI Beirut. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Yosi. Sore, Pak Yosi. Selamat sore, Ya, Pak Yosi terima kasih sudah bergabung dengan Kompas.com, Pak. terima kasih. Ya. Ya, Pak, ini Pak, bagaimana nih Pak, langsung aja ya Pak ya, kira-kira bagaimana nih langkah-langkah KBRI dalam memastikan keselamatan perlindungan WNI yang berada di Libanon nih Pak, mengingat meningkatnya konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah tersebut, Pak. Ya, jadi tadi betul sekali pembahasannya. Jadi memang sejak Oktober tahun lalu itu intensitas pertempuran antara Hezbollah dan Israel itu naik terus. Ya. Karena itu kita sejak Agustus bulan lalu sudah melakukan pembahasan dan kemudian kita menetapkan status siaga tertinggi, siaga 1. Kita juga dalam kerangka memberikan perlindungan kepada warga, kita mulai lakukan evakuasi secara bertahap. Nah, sampai hari ini kita sudah lakukan 3 kali gelombang evakuasi dan sekarang kita sedang siapkan lagi untuk evakuasi berikutnya. Oke, baik Pak. Ini tadi kan sempat disinggung soal siaga 1. Ini artinya seperti apa Pak? Apakah warga WNI yang ada di Libanon harus segera meninggalkan Libanon sesegera mungkin, atau apa, bisa jelaskan masalah status siaga 1 ini Pak? Ya, jadi dengan status siaga 1 itu kita melihat bahwa indikator-indikator kondisi keamanan yang dapat membahayakan jiwa itu sudah ada, maka kita tetapkan siaga tertinggi dan konsekuensinya tentu adalah kita melakukan upaya pengamanan untuk menyelamatkan warga. Mulailah kita lakukan evakuasi. Nah, tentu evakuasi saat ini kita lakukan secara bertahap, penerbangan masih tersedia. Tapi itu juga dalam pembahasan kita juga menyiapkan rencana darurat. Apabila nanti kondisi sudah sangat darurat, kita juga sudah siap dengan rencana-rencana evakuasi di kondisi yang sudah sulit. Oke. Pak, sebenarnya kalau boleh dijelaskan Pak, sebenarnya kondisi di sana itu seperti apa sih Pak yang dialami WNI, terutama pengalaman Bapak sendiri? Apakah benar pengeboman itu sudah sering terdengar atau mencekamnya itu seperti apa gitu Pak? Ya, dari pertempuran yang terlokalisir di selatan, Libanon Selatan, dalam beberapa waktu ke belakang itu sudah meluas sampai ke timur, bahkan beberapa lokasi di tengah, dan kota Beirut sendiri sudah mengalami 4 kali serangan. Itu mereka menargetkan baik personilnya, komandan-komandan Hizbullah maupun peralatan persenjataan yang keterkaitannya dengan Hizbullah itu tadi. Jadi perkembangan saat ini memang kita lihat bahwa dari pihak Israel sendiri itu serangan sudah tidak mereka batasi, di mana personil, komandan atau peralatan itu berada, mereka akan lakukan serangan. Termasuk yang kemarin itu ada serangan di Beirut, kemudian ada serangan di Mount Lebanon, yang itu belum pernah sebelumnya. Ada di 2 daerah yang sebelumnya itu kita consider itu sebagai daerah yang aman, tidak pernah mengalami serangan, tapi ternyata diserang juga. Nah, ini yang tentu menjadi kekhawatiran kita, dan belum ada tanda-tanda deeskalasi, belum ada tanda-tanda bahwa serangan akan turun. Dan di kota Beirut sendiri itu terasa ketegangannya. Beberapa wilayah yang kita lihat itu memang diketahui, jadi konsentrasinya kelompok-kelompok Hizbullah itu mulai dikosongkan.